Halo semuanya, di sini bersama dengan saya Aldo. Saya akan mempromosikan desain rumah saya. Pertama-tama, rumah ini berukuran 19,5 meter dikali 21,5 meter atau setara dengan 419,25 meter persegi dengan 18 ruangan, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, ruang pekerjaan rumah tangga, garasi, ruang bioskop mini dan game, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi untuk lantai pertama, dan lantai kedua memiliki lobi, gudang, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Rumah ini menggunakan gaya rumah kontemporer yang dibangun di daerah perkotaan dengan pola tata ruang mengikuti jalan raya. Gaya arsitektur rumah yang satu ini berkembang pada abad ke-21 dan tidak ada satu gaya yang dominan. Gaya arsitektur kontemporer memiliki berbagai variasi dan gaya sesuai dengan keinginan dan kreativitas sang arsitek. Di saat kita masuk ke dalam rumah, hal pertama yang kita lihat adalah bahwa rumah ini memiliki 2 ruang tamu. Ruang tamu pertama ditujukan untuk tamu yang memiliki urusan formal, dan ruang tamu yang kedua ditujukan untuk tamu yang ingin datang berkunjung, bersantai, dan bersilaturahmi. Ruang tamu ini juga dapat digunakan sebagai ruang keluarga. Pada ruang tamu ini saya meletakkan tempat sepatu, tempat payung, tempat jas, dan juga rak untuk meletakkan barang-barang tamu. Bisa dilihat di samping ruang tamu terdapat garasi yang berukuran 4,5 meter dikali 4,25 meter. Penempatan garasi di samping ruang tamu ditujukan agar jika ada urusan yang mendadak, pemilik rumah maupun tamu bisa langsung menuju garasi dan mengambil kendaraan untuk dibawa pergi. Setelah itu, jika kita masuk lebih dalam, kita bisa melihat dapur. Dapur ini memiliki ukuran 6,5 dikali 7 meter. Di samping dapur tersebut juga terdapat kamar mandi yang berukuran 3,5 dikali 3,5 meter. Di kamar mandi ini terdapat wastafel, WC, bathtub, lemari, dan juga kaca. Penempatan kamar mandi di samping dapur ditujukan agar jika saat memasak, pemilik rumah tidak perlu mengambil waktu yang lama untuk pergi ke kamar mandi dan meninggalkan masakannya hangus terbakar atau gosong. Pada ruangan ini juga terdapat pintu yang menjadi akses menuju taman. Taman ini berukuran 11,25 dikali 6,5 meter, yang mana bisa dipergunakan untuk tempat bersantai di sore hari, juga tempat untuk menjemur baju. Dikarenakan taman ini juga memiliki akses ke household room atau tempat pekerjaan rumah, seperti untuk mencuci baju, menyetrika, terdapat vacuum cleaner, dan juga pemotong rumput di sini. Jika kita masuk kembali, kita dapat melihat ada 2 kamar
berukuran 3,5 dikali 4,75 meter. Kamar yang satu diperuntukkan untuk mbak yang bekerja di rumah tersebut, berisikan lemari, kasur, dan meja rias. Sementara untuk kamar yang satunya diperuntukkan tamu ataupun saudara yang datang untuk menginap, berisikan lemari dan kasur. Di dekat kedua kamar ini terdapat tangga yang dapat digunakan untuk menuju ke lantai 2. Di samping tangga tersebut terdapat pintu menuju ruangan movie and game yang berukuran 6,5 dikali 5,75 meter, berisikan bioskop mini, komputer, gaming, dan juga PlayStation 5. Penempatan pintu. Di sini dimaksudkan bahwa ruangan ini adalah ruangan pribadi. Pemilik rumah bisa masuk ke sini tanpa perlu melewati ruang tamu. Lalu kita beranjak ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat lobi, 3 kamar mandi, dan juga gudang. Lobi ini memiliki akses ke 4 ruangan, yaitu kamar tidur 1, kamar tidur 2, dan juga gudang. Di dalam gudang ini berukuran 3,5 dikali 2,5 meter. Berisikan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti barang anak-anak yang sudah tidak terpakai dan juga dekorasi hari raya. Setelah itu kita masuk ke kamar tidur pertama. Kamar tidur ini berukuran 4 dikali 4,5 meter. Diperuntukkan untuk orang tua yang berisikan 1 kasur berukuran besar, lemari, dan juga meja tata rias. Kamar ini memiliki kamar mandi pribadi berukuran 3,5 dikali 3,5 meter. Memiliki bathtub, shower, WC, dan juga wastafel. Setelah itu kita beranjak ke kamar tidur yang kedua. Kamar tidur ini berukuran 4,5 dikali 4,75 meter. Diperuntukkan untuk anak remaja perempuan. Kamar ini berisikan 1 meja belajar, 1 kasur berukuran besar, dan 1 lemari, juga sofa. Kamar mandi di ruangan ini berukuran 3,5 dikali 3,5 meter. Berisikan bathtub, wastafel, shower, dan juga WC. Setelah itu kita masuk ke ruangan yang ketiga. Memiliki ukuran 4,75 dikali 4,75 meter. Ditujukan untuk remaja laki-laki yang berisikan 1 kasur besar, lemari, 1 meja belajar, dan 2 perangkat alat musik. Kamar mandi yang menyatu dengan ruangan ini berukuran 3,5 meter dikali 3,5 meter. Memiliki bathtub, shower, wastafel, dan WC.
di kamar 2 dan kamar 3 memiliki akses langsung ke balkoni. Hal ini ditujukan agar anak remaja tersebut dapat bersantai di balkoni dan juga melakukan aktivitas fisik. Seperti yang terlihat, terdapat treadmill dan sepeda statis. Mereka juga bisa melihat bintang dengan teleskop yang ada di sini. Dalam mendesain rumah ini, digunakan prinsip seni, kesatuan, keseimbangan, ritme atau irama, pusat perhatian, kontras, proposisi, dan komposisi. Yang pertama, kesatuan. Berarti setiap unsur yang ada saling berkaitan membentuk sebuah desain. Contohnya bisa kita lihat pada dapur, yang mana barangnya memiliki kesatuan dan penataan yang sesuai. Yang kedua adalah keseimbangan, memuat 4 poin, yaitu simetris, asimetris, radial, dan kesan yang diberikan. Contohnya bisa kita lihat pada lukisan di ruang tamu di dekat ataupun lukisan yang ada di dekat tangga. Yang ketiga adalah ritme atau irama, adalah pengulangan bentuk warna atau motif. Contohnya wallpaper pada tembok di ruang tamu dan dapur yang sama, atau tembok yang ada di luar rumah yang semuanya sama, memiliki motif tembok bata dan berwarna biru. Prinsip seni yang keempat ialah pusat perhatian. Adalah sesuatu yang paling menonjol dari sebuah karya. Contohnya bisa kita lihat pada ruang tamu santai, memiliki banyak sekali sofa dan warna yang beragam, seperti ada pada bunga dan juga lukisan-lukisan. Prinsip seni yang kelima adalah kontras, ialah perbedaan warna yang mencolok. Contohnya warna tembok yang gelap dengan barang di bioskop mini yang cerah, seperti sofa ini dengan tembok itu. Prinsip seni yang keenam ialah proposisi, menampilkan suatu benda sesuai dengan ukuran aslinya. Contohnya ukuran mobil yang mirip dengan aslinya. Prinsip seni yang terakhir adalah komposisi, merupakan penyusunan supaya karya terlihat teratur. Contohnya seperti penyusunan kasur, lemari, meja belajar, meja tata rias, dan sofa di kamar supaya terlihat rapi. Dalam rumah ini juga pembuatannya menggunakan konsep matematika, perhitungan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Contohnya di kamar mandi lantai pertama, jarak titik dari tempat sampah ke titik dari lampu, atau juga bisa dengan titik lampu dan juga titik tisu toilet. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis atau ruas garis tegak lurus yang terbentuk antara titik terdekat. Contohnya jarak titik dari lampu dengan garis yang dihasilkan jendela dan tempat sampah. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Contohnya adalah jarak
dari jendela ke dinding atau jarak lampu ke lantai. Rumah ini menggunakan tipe golongan tarif listrik R2 atau rumah tangga menengah yang berkisaran 3.500 volt ampere sampai 5.500 volt ampere, yakni meteran 4.400 volt ampere dengan tarif Rp1.467,28 per kWh-nya. Total tagihan biaya listrik rumah ini per bulannya ialah Rp4.029.135, yang mana angka tersebut terbilang cukup hemat jika meteran digunakan adalah R2 atau rumah tangga menengah yang biasanya digunakan untuk rumah-rumah elit. What a beautiful house! This is a modern design house by Arya. This house uses a contemporary house style in an urban area with a spatial pattern following the highway. It measures 19.5 times 21.5 meter, or equal as 419 square meter, and have 18 rooms, include a living room, a family room, a household room, a garage, a movie room and game room, 2 bedrooms, and a bathroom for the first floor. And for the second floor, it has main lobby, storage, 3 bedrooms, and 3 bathrooms. For electronics goods, this house costs a Rp4.029.135 for a month. The uniqueness of this house is that the rooms in the house are different, such as the mattresses in each room are different, or the wardrobe in one room is different from another. Thank you.